apa yang sempat apa namanya, saya kumpulkan bahannya ya pada eh, hari ini. Saya ingin mulai dengan satu kisah ya yang saya kira kita sudah sangat familiar sekali dengan ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan istrinya Hawa ya, dan keduanya nenek moyang kita ini dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga, di jannah ya, jannah gitu ya, surga. Dan kalau kita bayangkan surga itu misalnya di sana taman ya, taman dan pengertian secara letterlek juga adalah taman. Dan kalau kita bicara taman pasti ada tumbuhannya gitu. Taman yang mengalir sungai di bawahnya. Nah, ini gambaran tentang surga yang sering kita baca dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang membuat apa ya, mata, pemandangan, kemudian juga pendengaran kita, ada kedamaian di dalamnya, gitu. Mendengar suara gemer air yang mengalir. Gitu. Apalagi di surga orang tidak harus berusaha untuk makan ya. Jadi semua sudah tersedia dengan sangat mudahnya ya. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di kamu. Semua tersedia ya, dalam beberapa ayat yang lain di Al-Quranul Karim juga disebutkan ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang nanti akan kita bahas juga ya, yang juga ada di bumi gitu. Jadi nanti ahli surga juga akan berkata, dulu juga kami memakan ini di dunia gitu ya. Nah, di antaranya pisang, di antaranya itu ada pisang. Pisang itu makanan surga ya. Jadi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan pisang ya di surga nanti ya. Nah, seperti apakah rasanya nanti pisang di surga? Apakah sama dengan di dunia? Pasti lebih lebih enak lagi di sana begitu ya. Cuman ya tadi dari berbagai macam jenis makanan, buah-buahan yang ada di surga itu ya. Dari mungkin ada kalau di Quran sih disebutnya ada pisang, kalau di surga itu kemudian ada delima gitu ya, ada beberapa eh, apa namanya tumbuhan buah-buahan ya yang tersedia dengan sangat mudahnya bagi kita. Demikian juga pada eh, apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Adam dan istri beliau Hawa ya. Ya surga yang seperti itu yang nanti insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan kita untuk masuk ke dalamnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan kamu dekati pohon ini ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nah, ini mungkin istilah yang pertama kali syajarah ini digunakan ya dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika bicara tentang saya dalam urutan waktu gitu ya. Asyajarah gitu. Jadi jangan dekati pohon ini. Nah, ini adalah pohon pohon ujian, pohon cobaan yang Allah Subhanahu wa taala uh, berikan pada Nabi Adam dan istri beliau ya Hawa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini atau memberikan pohon yang kan ini di surga, gimana kok ada larangan gitu. Ya, itu kehendak Allah ya. Ya apa namanya? Kalau Allah mengendaki seperti itu ya terjadilah gitu. Jadi itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat sendiri ya. Allah dengan apa namanya? Merupakan hak prerogatif beliau untuk eh, apa namanya? Mengizinkan atau tidak mengizinkan kita untuk menyentuh, mendekati atau memakan sesuatu. Eh, sebelum eh, sebelum ayat ini sebetulnya, jadi ayat yang sebelumnya itu ayat 120 eh, ayat ke 31 ya, Al-Baqarah ayat 31 ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha
tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia Allah mengajarkan pada Adam nama-nama benda semuanya. Semua yang ada di surga itu diajarkan nama-namanya satu persatu. Eh, dan tadi ya dengan asumsi kita ya yang namanya jannah, yang namanya surga itu banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon-pohonan dengan macam-macam buah-buahnya gitu ya. Ada apa namanya, rumah, bangunan gitu ya, tempat berdiam diri misalnya gitu ya, apa tempat tinggal atau istana apalah gitu ya. Keindahan yang di luar kemampuan kita untuk apa namanya, memahaminya ataupun merasakannya saat ini ya. Nah, jadi Adam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nama pohon-pohon itu ya, nama-nama semua benda lah, maksudnya tentu yang banyak pohon. Di pengetahuan tentang nama pohon itu sudah diajarkan ya. Dan dalam beberapa interpretasi ataupun bahasan ya, dikatakan bukan hanya nama tapi juga sifat, karakternya, fungsinya gitu. Jadi dalam nama itu terkandung banyak hal gitu ya. Ingat dulu ada waktu penerimaan mahasiswa baru, waktu saya jadi mahasiswa baru waktu itu, saya ingat ada yang eh, menyampaikan orasi ilmiahnya, dan saya ingat benar beliau mengatakan dalam nama itu ya terkandung banyak hal. It's not just a name ya gitu ya. Walaupun Shakespeare bilang what is a name gitu ya, tapi dalam nama terkandung banyak hal. Ketika Anda memberikan nama, Anda membuka rahasia gitu kira-kira ya ungkapannya itu. Banyak hal, dan tentu Allah Subhanahu wa taala sudah apa namanya? Dan desainnya Adam alaihissalam ini memang akan diturunkan di muka bumi. Akan diturunkan di muka bumi, itu menjadi grand design ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian Nabi Adam alaihissalam itu mendekati pohon yang terlarang ini ya. Ya, ketika para nabi bertanya kepada Nabi Adam ya, ada satu event di mana mereka bertemu. Nabi Adam berkata, ya itulah sudah merupakan takdirku gitu ya, takdir yang tidak bisa sudah kejadian gitu ya, bahwa Nabi Adam itu melanggar larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Wahai Bapak, mengapa engkau apa namanya memakan pohon itu gitu ya, ataupun mendekati pohon itu ya. Dalam ayat yang lain memakan buahnya gitu ya. Ya ini adalah grand design. Tapi turunnya Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa di ke muka bumi ini ada memang grand design dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian yang terjadi dengan di mana Nabi Adam mendekati pohon yang terlarang itu, yaitu memang sudah merupakan takdirnya seperti itu ya. Di bumi ini di mana kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tentu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, sehingga bumi ini siap untuk mensupport manusia ya, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Sebetulnya ayat yang awalnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, itu aku akan ciptakan khalifah di muka bumi ya. Dan malaikat di situ diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud di depan Adam ya, sebagai tanda menurut beberapa pengertian ya. Ini malaikat nanti akan melayani kepentingan manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Menurunkan wahyu, menurunkan hujan, mencabut nyawa termasuk dalamnya gitu ya, menjaga surga dan neraka di mana nanti kelompok manusia ada yang masuk ke dua tempat itu gitu ya di akhirat nanti. Dan semua pengaturan-pengaturan di muka bumi ini yang demikian kompleksnya gitu ya, dan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, bagi bilang terus menerus seperti itu ya. Rizki, tadi mencabut nyawa dan segala macamnya. Mencatat semua amalan di kanan dan kiri ya, Raqib dan Atid gitu ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Allah juga akan memberikan rizki kepada semua makhluknya gitu. Bahkan yang tidak secerdas manusia sekalipun ya, banyak hewan-hewannya. Allah telah menciptakannya, Allah yang kemudian memberikan rizkinya kepada mereka. Apalagi pada manusia ya. Jadi dan rizki ini diberikan pada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang muslim tapi juga yang non muslim juga, karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga kan begitu ya. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 5, Allah berfirman, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang ada. Kita lihat juga dalam banyak ayat Al-Quran ya, Allah berbicara tentang tanah yang kering, tanah yang mati, tanah yang tandus. Tanah itu kemudian akan hidup, dan tanda hidupnya di tanah itu dengan munculnya makhluk hidup dari tanah itu ya, tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, maka hiduplah bumi itu istilahnya ya. Hiduplah bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang ada. Di sini sudah dinyatakan ya, ada yang namanya pasangan min kulli zaujin bahij. Berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Dalam surat ini ya digambarkan bagaimana kalau kita bicara ya tentang tadi bumi ini harus sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin selama jutaan tahun sebelum manusia turun ke muka bumi ya. Ya, yang jelas kan kalau atmosfer bumi sendiri juga tidak seperti kondisi sekarang. Kalau yang awalnya dulu ya, jadi atmosfer yang zaman primitif itu kan masih metan segala macam. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan, menciptakan mikroalga yang itu memproduksi oksigen sehingga kemudian atmosfer bumi ini memiliki oksigen sampai sekarang kan dengan konsentrasi sekitar 21% gitu ya. Sedangkan 78%-nya itu adalah nitrogen. Mengapa nitrogen? Karena nitrogen adalah gas yang sangat stabil gitu ya. Sedangkan oksigen sangat flammable, mudah terbakar. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan oksigen itu 21% di atmosfer? Ya tadi, kalau naik saja 22%, kebakaran akan mudah terjadi di mana-mana. Jadi memang Allah sudah menciptakan sesuatu ini dengan porsinya. Nah memang kalau kita introspeksi pada diri kita ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini harus kita syukuri saja sebetulnya. Jadi kita tidak sekaya Jeff Bezos, kita tidak sekaya para konglomerat gitu ya. Tapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ya harus kita syukuri dengan cara kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan yang diberikan pada mereka barangkali atau pada orang lain belum tentu itu barokah ya, karena mungkin tidak beriman mereka itu. Jadi rezekinya ya apa namanya? Ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kan sebetulnya kalau dibandingkan dengan amal-amal kita di muka bumi ini, yang namanya bumi dan seluruh isinya itu tidak ada harganya, quote unquote ya, dibandingkan dengan amalan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja gitu. Jadi betapa nilai bumi ini sebetulnya sangat sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya biarkanlah pada orang apa namanya yang non muslim sekalipun gitu ya, karena mereka bagaimanapun adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka diberikan kekayaan ya itu bisa jadi apa namanya sebagai apa istilahnya ya, membuat mereka bisa jadi semakin lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harapkan mudah-mudahan juga banyak yang menemukan ataupun mendapat hidayah. Dalam surat An-Naml ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah maka antum bitu syajaraha ailahum Allah balhum qaumun ya'dilun.
Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Kalau kita menanam pohon-pohon tanaman gitu ya, ya kita adalah hanya sebagai agen ya yang tadi menanam biji di apa namanya di tanah gitu ya, ditutupin oleh tanah. Tapi kita tidak mampu menumbuhkan si biji-bijian itu menjadi bertambah gitu ya. Proses yang terjadi juga ya lumayan kompleks ya. Ada proses imbibisi di mana air masuk ke dalam biji itu dan kemudian men-trigger reaksi-reaksi enzimatis sehingga kemudian tumbuhlah apa namanya bertambahlah tanaman-tanaman itu sesuai dengan apa kode-kode genetiknya gitu ya. Ada yang jadi pohon besar, ada yang jadi perdu, ada yang jadi herba ya, ada yang hanya menjadi tumbuh-tumbuhan kecil ya, ada yang epifit gitu ya, dan semua kita sebut bentuk hidup ya, macam-macam ya pohon itu. Kalau kita masuk ke hutan, subhanallah, masya Allah gitu ya, luar biasa karena keragaman tumbuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan itu memberikan jaminan ya, ya tumbuhan memberikan oksigen, bukan hanya dia memproduksi karbohidrat ya, tapi juga dia ya tadi seperti yang saya sebutkan di awal, tumbuhan menghasilkan oksigen yaitu penting untuk atmosfer kita gitu. Jadi kontributor utama dari oksigen ini ya tumbuhan dan mikroalga tadi. Ada yang mengatakan bahwa mikroalga itu lebih banyak kontribusinya dibandingkan dengan terrestrial plants ya, tumbuhan terrestrial. Permukaan bumi kan tertutup oleh air, dalam ini lautan 70%, sedangkan daratan hanya 30% saja. Jadi atmosfernya itu kontribusikan oksigennya untuk atmosfer itu oleh mikroalga lebih banyak. Pertanyaan berikutnya ini, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Sering ya kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggiring kita dari melihat berbagai macam ciptaan Allah di muka bumi ini, ayatullah fil kaun itu untuk membawa kita kepada tauhid, membawa kita kepada pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah zat yang esa, yang harus disembah, satu-satunya yang layak disembah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dari semuanya. Nah, itu ya sebagai pendahuluan kali ini. Saya cerita tentang apa namanya? Saya pernah diundang dalam sebuah konferensi di Doha, Qatar tahun agak lama 2009. First International Forum on the Quranic Garden ini. Kebetulan waktu itu Dekan Pak Intan minta saya mewakili, yang diundang sebetulnya beliau ya. Jadi meminta saya untuk mewakili ITB di Internet Forum Quranic Botanic Garden. Kebetulan salah seorang keynote speaker-nya ini saya Yusuf Kordawi ya, ada di sini. Juga menyampaikan pandangannya. Jadi di Doha itu waktu itu belum jadi ya, tapi konsep mereka untuk bikin Quranic Botanic Garden sudah muncul, sudah dilihat. Mereka ingin mengumpulkan banyak hal ya terkait dengan botanik ya, tumbuh-tumbuhan baik dalam Quran maupun juga sebenarnya dalam sunnah ya, dalam hadis kan. Dan ini menjadi satu hal yang menarik ya bagi saya untuk diminta kemudian berbicara tentang tumbuh-tumbuhan tropis yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa tumbuhan ini yang sudah jadi saya lihat saya googling di internet ya, apa namanya museum ataupun ya tempat peragaan botanik Quranic Botanic Garden mereka ya. Itu sebagai sarana edukasi yang menurut saya sangat bagus sekali. Mereka tidak ada masalah dengan dana, ini Qatar Foundation gitu juga sudah mendanai klub sepak bola gitu kan di Inggris gitu ya, salah satu klub sepak bola di Inggris. Jadi untuk hal seperti ini mereka nggak ada masalah gitu ya dalam ada. Waktu itu saya membawakan satu paper judulnya Banana, Camphor Tree and Ginger ya, jahe ya, pisang, pohon kamper dan jahe. Tropical plants in the Quranic Botanic Garden ya.
eh, apa namanya? Jadi ini saya ambil aja sedikit beberapa poin ya dari abstrak yang saya buat ya. Jadi walaupun Quran itu diturunkan di Arab, tapi dia menyebut beberapa tumbuhan yang sebetulnya originally dari daerah tropis. Jadi pisang sebagai contoh ya, pisang ini ada dalam Al-Quran ya. Walaupun ada syekh yang ketika saya diminta untuk bicara tentang Quran apa namanya tumbuhan tropis ini, di antaranya banana ini, dia bilang bear in mind ada yang mengartikan tumbuhan yang disebut dalam Quran surat 5629 bukan pisang tapi semacam tumbuhan akasia gitu yang berduri dan itu buahnya dimakan juga gitu ya. Eh, saya ingat jadi jerapah. Jerapah itu suka makan tadi pohon yang berduri ya seperti akasia ya. Eh, Oke. Jadi pisang ini kalau kalau kita sebut pisang dia asalnya dari Southeast Asia region ya sebagai pusat dari biodiversity dari pisang ini. Data yang lalu saya lihat di Indonesia itu ada paling tidak ada 348 lokal cultivar dari banana ini. Di pisang ya yang ukurannya sangat bervariasi, demikian juga dengan rasanya gitu ya. Di beberapa tempat, saya kira di Afrika ya, beberapa pisang itu plantain disebutnya yang tidak manis ya. Jadi kayak kalau kita pok gitu ya, pisang yang biasanya nanti digoreng atau di apa namanya olah gitu ya untuk sebagai bisa jadi makanan pokok gitu ya. Eh, dan kadar karbohidrat juga dari pisang, katakanlah pisang Ambon juga itu cukup bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau diet misalnya gitu ya, makan siangnya tuh cukup pisang aja udah sebetulnya. Itu udah cukup membadai sebetulnya ya. Pisang Ambon satu itu udah lumayan gitu ya. Jadi kan kadar karbohidratnya bagus. Kemudian pohon kamper ya. Pohon kamper ini di dalam 176 ayat 5 gitu ya. Artinya di sini dan untuk orang-orang yang soleh mereka akan minum minuman. Kalau dalam terjemahan yang lain sebutnya minuman wine ya, yang tidak memabukkan. Yang minuman itu bercampur dengan kamper, dengan kafur, jadi kafuro ya sebutnya. Nah, jadi saya sempat googling beberapa waktu yang lalu ketika apa namanya yang mau presentasi ini, apa namanya orang minum wine dicampur dengan kamper. Jadi itu tradisi zaman dulu katanya untuk memberikan rasa apa ya, rasa coolness gitu ya, mungkin seperti mint gitu. Jadi ada sensasi yang muncul itu ketika dicampur dengan kamper. Nah, the best camper ya zaman dulu itu adalah dari dari Nusantara ya, dari Borneo, dari terutama kalau yang di sini adalah pantai barat Sumatera ya, di daerah Barus namanya itu sejak abad ke-6 ya tercatat itu camper itu sudah yang dari kita sudah dibeli oleh pedagang-pedagang dari Cina, dari apa namanya Jazirah Arabia gitu ya. Karena banyak tadi sebagai campuran untuk minuman ini juga untuk bahan pengawet, untuk mayat dan juga untuk wangi-wangian gitu ya. Jadi tapi yang kamper sekarang yang kita beli di supermarket gitu ya di warung-warung itu udah sintetik ya, kamper sintetik gitu. Karena kalau aslinya udah susah gitu dan si kamper ini pohon kamper sudah menjadi langka ya. Kita termasuk yang dilindungi gitu tidak untuk umur di atas 15 atau 16 tahun ya si pohonnya baru boleh ditebang kalau nggak salah gitu. Jadi memang juga perlu waktu yang lama. Jadi kamper dalam pohon si kamper ini dia untuk dipanennya itu harus ditebang pohonnya itu karena resinnya itu ada di dalam apa di dalam batang itu ya. Dan saya ingat Nurholis Majid bilang ya almarhum ini salah satu-satunya mungkin kontribusi dari Indonesia ya Nusantara ini terhadap kandungan Al-Quran ya. Karena kamper ini hanya ada di Indonesia pada saat itu ya, ada di Nusantara yang best kamper in the world. Yang lain tentang jahe ya, Gingebra officinale ini dalam surat 76 ayat 17 ya.
Dan di surga mereka juga akan diberikan minuman yang dikasih wangi-wangian jahe ini. Jadi jahe ini minuman surga ya. Jadi minumlah minuman yang dicampur dengan jahe sebagai flavor gitu ya. Itu sangat menyehatkan. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kemarin kita ramai dengan empon-empon segala macam untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Ya saya termasuk yang suka juga dengan ginger, walaupun eh, dengan kalau terlalu keras itu, terlalu concentrated itu mungkin bikin ini juga ya, mah kambuh gitu kadang-kadang itu. Biasanya dengan kunyit barangkali lebih enak. Ini saya ambil dari tulisan yang di paper ya tahun 2006. Pengarangnya tadi saya ambil di depan ini, mana dia? Ishak Kafagi, Amira Zakaria, Ahmed Ewedar, dan A Voyage in the World of Plants mention the Holy Quran ya. Jadi dia sederhana saja sih sebetulnya, melis ya, mendaftar tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam Al-Quranul Karim ini dengan berbagai macam fungsinya dan dari kelompok family atau keluarga gitu ya. Jadi yang pertama di sini dia menyebutnya sebagai holy plants ya. Di fig, olives ya, palm, grapes, pomegranate ya. Jadi jadi buah tin ya, kemudian buah zaitun gitu ya. Kaman fig ini ya, watin wa zaitun ya, dalam satu surat itu ada satu ayat watin wa zaitun ya. Uh, dan olive ini disebut juga dalam surat An-Nur ya, ayat 35 ya. Ia menjadi bahan bahan bakar ya untuk lampu yang bercahaya itu, yang cahayanya itu sangat indah gitu ya. Kemudian kurma ya, kurma Phoenix dactylifera ya, memang ini ada di sana di Arab ya. Jadi di Madinah terutama ya. Kalau di Mekah rasanya nggak tumbuh bagus gitu karena kering ya tanahnya gitu. Jadi di Madinah yang punyanya gitu. Kemudian common grape, si vine ya, si anggur ya. Ini minuman yang memang sejak zaman dulu sudah dieksplorasi, difermentasi untuk didapatkan khamarnya gitu. Selain dimakan begitu saja ya, seperti yang dilakukan. Tapi kemudian kita tahu juga dalam syariat Islam ya, wine, khamar ya, yang mengandung alkohol itu diharamkan karena banyak ya efek-efek negatifnya gitu. Ada keuntungannya ya, tapi ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak gitu. Dan ini juga bertahap ya, pelarangan terhadap minuman khamar ini juga dilakukan secara bertahap ya. Yang pertama dikatakan bahwa dalam khamar itu ada kebaikannya, tapi mudaratnya lebih banyak. Saya pernah menghadiri sebuah presentasi dari seorang profesor di UK pada saat itu. Dia dapat gelar profesornya, dan dia salah satu yang saya ingat benar ya, dia cerita tentang, dia ahli fisiologi hewan ya. Dia bercerita bahwa alkohol ini itu luar biasa. Dia beda dengan misalnya kayak narkoba segala macam yang mungkin hanya mengganggu metabolisme dari sel-sel otak, tapi alkohol ini bisa mematikan sel-sel otak. Jadi bisa sangat berbahaya sebetulnya, dan juga menimbulkan agresivitas ya. Hooliganism dalam sepak bola di Inggris itu banyak dipicu oleh minuman alkohol ini ya. Ya, mereka menang minum, kalah minum dia. Dan biasanya kalau udah itu kemudian hilang kesadaran gitu ya. Dan sikapnya kemudian menjadi tidak terkontrol gitu ya.
Pomegranate ya, ini Panica granatum ya. Eh, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan air dari awan, dan dari situ kemudian muncullah ataupun ditumbuhkanlah pohon-pohonan ya, pertumbuhannya. Ya green foliage. Nah, di sini Pak Hamim menyebutnya nih sebagai tanda dia berfotosintesis ya, mengandung chlorophyll green itu ya, from which we produce grain build up ya in the ear and of the palm tree, the shade of it come for cluster of dates within reach, and the garden of grapes and olives and pomegranate ya, yang serupa ataupun yang tidak serupa. Nah, pesannya di akhir, behold the fruit of it when it yield the fruit and ripening of it, and most really ada sign in this for people who believe. Jadi semua itu ada merupakan tanda-tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di alam ini bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang kemudian menggunakan pikirannya untuk memahami fenomena ini ya, bagaimana pohon-pohon itu juga banyak sekali varietasnya, banyak sekali jenisnya, rasanya, macam-macam variasi ya. Yang kedua untuk flavor ya, fragrance dan aroma plants ya, basil, camphor, dan ginger ya. Dia bilang di sini basil, camphor, dan ginger ya untuk tadi flavor sebagai perasa. Ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang bijinya halus ya, mustard seed misalnya, ada black mustard ya, apa nih? And we will set up a just balance on the day of resurrection, so no soul shall be dealt with unjustly in the last ya. In the list ya, the list. And though there be the weight of grain of mustard seed, will bring it, and sufficient we are take to the account. Jadi ini biji apa kita sebutnya sebesar biji zarah gitu ya. Jadi semua amal itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhir nanti gitu ya. Jadi menunjukkan tanaman yang bijinya sangat kecil, biji sawi gitu ya, sering diartikan sebagai biji sawi ya. Kemudian ini tanaman padang pasir ya, bitter plants ya, toothbrush tree, tamaris ya. Ini Sapodha persika, siwak ya, yang untuk sikat gigi gitu. Kemudian tamaris, tamarix ya, kemudian ini bitter apple ya, cucurbitales ya. Nah ini ada pohon zakum, ini makanan buat orang di neraka. Ini yang kalau dimakan itu perut akan bergolak gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu di di dunia ada nggak pohonnya ini. Tapi kalau di sini sebutnya ada nih citrulus kalau sintis. Tapi ini kembali interpretasi ya. Jadi apakah benar ini, Allah alam bisawab. Jadi mungkin para interpreter juga mencoba melihat dari berbagai penjelasan yang ada. Mungkin yang namanya zakum ini ada dekat dengan si zat zakum ini ya. Oke. Berikutnya nutritious plant ya, tumbuhan yang memiliki kandungan nutrisi seperti pumpkin, labu-labuan ya. Kemudian mana tadi? Cucumber ya, mentimun ya, garlic, onion ya, lentils, adas. Ini makanan yang mengandung nutrisi yang sangat baik ya untuk kesehatan. Kalau nggak salah diceritakan tentang ketika Nabi Yunus ya, yang masuk ke dalam perut mamalia paus ya, dan kemudian diselamatkan dengan pausnya itu ke pantai, dan kemudian mengeluarkan isinya gitu, di mana situ ada Nabi Yunus gitu. Dan sangat lapar sekali Nabi Yunus ya, selama beberapa hari gitu. Ini berapa harinya juga ada banyak interpretasi, ada yang katakan 40 hari ya. Jadi banyak interpretasi, ada yang hanya 3 hari, tapi yang penting lama lah dia ada dalam berhari-hari itu dalam perut hewan mamalia laut tersebut. Dan dalam keadaan laut seperti itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan gitu ya. Jadi ada
labu di dekatnya yang dia bisa makan dan cukup mengenyangkan gitu ya. Labu itu juga sangat baik untuk makanan berbuka puasa kita nanti gitu ya. Biasanya labu labu itu ya, yang biasa dipakai buat ini, yang bulat gitu ya. Labu pumpkin ya, labu parang ya istilahnya. Oke, kemudian supplementary contoh dari Nutrius Monocot ya, banana ini. Tapi tadi banana juga, pisang ini juga bisa berperan sebagai makanan pokok sebetulnya gitu ya. Dan berikutnya adalah yang biji-bijian ya, grain, barley, wheat, yang ini menjadi makanan pokok dari banyak penduduk di muka bumi ini ya. Barley, ada wheat gitu ya. Padi tidak disebut ya, karena tidak ada di sini diceritakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan bagaimana perkecambahan biji ya, contrasting seed of grain ya. Surely Allah caused the grain, the plant to germinate ini. He bring forth the living from the dead. He is the bringer forth of the dead from the living. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dari sesuatu yang mati gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa gitu. Oke. Peranan air dalam proses germinasi ya, dalam surat who made the earth for you and expanse and made for you therein path and send down water from the earth, and thereby we have brought forth many species of various herbs ya. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang kemudian bertambah dengan pantaran turunnya hujan tersebut ya. Banyak lagi ini tentang germination process dan essential role dari air dalam proses germinasi. Seperti saya ceritakan, ada proses imbibisi, masuknya air dan kemudian dalam biji, dan itu men-trigger ya bekerjanya enzim-enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan si tambang itu ya. Species diversity, diversity dari tumbuhan ya, untuk naungan dengan kayu-kayunya gitu kan, untuk papan ya, makanan feed ini makanan ternak ya, hewan, drink, shelter, jadi semua yang banyak diambil dari tumbuhan ya. Animal feed, food and shade, food, fat and dyes ya, jadi untuk pewarna juga, palm, grapes segala macam. We cause to grow thereby garden of palm trees and grape for you. You have in there many fruit from them do you eat ya. And the tree that grow of Mount Sinai which produce oil and condiment for those who eat. Kemudian aromatic drink ya, tadi camphor termasuknya. Ini saya ambil dari internet ya, pohon camphor sangat besar. Ada satu di seingat saya di Kebun Raya Bogor ya. Sebetulnya ada beberapa, tapi yang lain sudah tumbang. Waktu itu pernah ada ribut gitu ya, tumbang, tapi ada satu tegakan yang masih berdiri. Kalau kita rengkuh begini nggak bisa, mungkin cukup baru 2 atau 3 orang baru bisa batang itu bisa direngkuh begitu ya. Ini Drio Balanops campora, disebut juga Drio Balanops spesies yang lain ya, tapi artinya sama, dia diperkarpase ya. Jadi pohon ini yang nanti dari dalam batangnya ini menghasilkan resin yang digunakan sebagai camphor itu ya. Ternyata juga ada white clover ya. White clover ini semanggi. Tapi ini sebenarnya tanaman temperate ya, dalam 4 musimnya, legumes. Penelitian S3 saya dengan Tripodium ripens ya. Saya meneliti ini di pantai ya. Jadi ada clones ya, atau cultivar yang dekat pantai. Sebenarnya dia bukan cultivar ya. Kalau cultivar kan lebih ke tapi lebih kepada clones ya, secara alamiah terbentuk gitu. Perbedaan genetik dari si white clover di tempat yang berbeda. Aslinya dia adalah inland, daratan, tapi kemudian terbawa oleh hewan-hewan itu dimakan gitu ya, dan masuk ke dekat daerah pantai yang sebetulnya dia secara normal nggak biasa tumbuh di situ ya, karena salinitas ya pantai. Dan somehow dia bisa tumbuh karena ada mikroklimat yang mendukung, ada sand dune, ada pen, ada dan juga ada kotoran hewan yang dimana menciptakan nutrisi dan juga kondisi lingkungan yang
memungkinkan tumbuhan white clover ini dia tumbuh. Ini dia legumes, dia menyuburkan tanah dan juga berfungsi untuk makanan dari hewan-hewan ternak ya. Oh, ini nggak ada dalam Quran, tapi hanya menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala bisa di alam ini menciptakan pohon-pohon yang kelihatannya sangat unik, sangat luar biasa. Ini misalnya ada pohon baobab tree ya, di kita juga sudah apa yang ditumbuhkan gitu ya. Ini pohon sequoia, salah satu pohon yang tertua yang masih ada saat ini, umurnya 2.700 tahun ya. Sekarang kita baru 2022 ya, ini 2.700 tahun yang lalu ya dia sudah ada. Ya, Amerika. Oke. Oke, di ayat yang ini Al-An'am 141, Allah yang menjadikan tanaman yang merambat tidak merambat. Jadi ada vine trees ya. Ada sekarang kan orang mulai hype apa istilahnya itu ya, nanam anggur ya segala macam gitu ya. Di berbagai tempat saya juga ikut-ikutan ya. Ada pohon korma beraneka ragam rasanya, zaitun, delima yang serupa bentuk warnanya tidak serupa rasanya. Makanlah buah-buahnya. Buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Jadi ketika makan buah juga nggak boleh berlebihan ya. Jadi ada batasnya gitu, ada ukurannya lah paling tidak begitu. Kita lihat juga si anggur itu ya, kan banyak sekali ya jenisnya ya, apa kualitasnya. Ada Jupiter sekarang yang ramai gitu ya, ada kualitas lokal, nanti biasanya disambungkan dari impor gitu, dan ini jadi kegemaran baru sekali di banyak kota di kita itu. Uh, ini juga ternyata buah tin juga macam-macam ya. Uh, Adik saya di Bekasi itu dia sudah berapa kali panen ini buah tin, dan ya manis rasanya enak. Dia tanam di pot aja sebetulnya gitu, dan ya ada yang di pot ada yang di tanah sih. Dan saya lihat juga di mana di Tokopedia sama itu dijual itu ya, kalau salah banyak dari Bali gitu, saya pernah beli gitu ya, berapa 80.000 atau berapa gitu ya. Delima juga ternyata macam-macam ya, ada delima putih, delima merah, delima hitam ya, si pomegranate ini. Kemarin saya beli delima yang apa namanya impor gitu ya, kelihatannya besar. Cuman karena bijinya pengen saya kembangkan gitu ya, jadi makanya tidak sepenuh hati jadinya. Kemudian ya sebenarnya di awal harusnya jadi semua diciptakan hewan dan tanah dari hewan dan tumbuhan ya dari air ya. Kita tahu air itu menjadi syarat mutlak adanya makhluk hidup ya. Nggak ada oksigen, ada yang bisa hidup ya. Bakteri itu kan ada yang anaerobik ya. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan biologis maksudnya ya. Makanya NASA misalnya mencari tanda-tanda kehidupan di berbagai planet lain ya, harus cari ada bekas tanda-tanda air nggak gitu ya. Tunggu Allah yang menumbuhkan bulir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Jadi kita sehari-hari mungkin melihat tumbuhan ya apa adanya begitu saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi ya, begitu luar biasa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pada tumbuh-tumbuhan yang kita lihat. Ini ayatnya sendiri sudah saya baca ya, tentang anggur, zaitun, delima serupa dan yang tidak serupa. Nah ini kisah tentang umatnya Nabi Musa yang merengek ya, meminta untuk diturunkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu. Nah, ini kurang ajarnya orang umatnya Nabi Musa ini. Mohonlah, kenapa dia nggak sebut mohonkanlah kepada Tuhan kita, tapi kepada Tuhanmu gitu kan. Jadi dia seolah-olah memang Tuhannya Nabi Musa bukan Tuhan mereka kan, Tuhan mereka juga maksudnya gitu kan, untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Jadi ini apa namanya ya, bersama ekstensi menunjukkan bahwa orang Bani Israel ini bangsa yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah SWT berikan pada mereka gitu ya.
Ya kalau mereka bersyukur Allah akan menambahkan gitu ya. Cuman ya begitulah gitu ceritanya gitu. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan pada kami dulu. Tadi saya cerita di awal ya bagaimana. Kita akan ketemu lagi misalnya dengan pisang, kita akan ketemu lagi dengan anggur ya yang kita makan di ini untuk nanti di akhirat kita akan ketemu lagi gitu. Lalu kita akan berkata, oh pernah makan waktu di muka waktu kita hidup di dunia dulu ya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka peroleh pasangan yang suci. Mereka kekal di dalam. Oke, dan tumbuhan ini dalam Quran disebutkan yang berpasang-pasang ya, makhluk hidup ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangannya. Tumbuhan kita tahu ada yang jantan, betina, ada yang juga dalam berumah satu, berumah dua ya. Ketika Rasulullah SAW melihat orang Madinah menggoyang-goyangkan pohon kurma satu dengan yang lainnya, dan kemudian berkata alangkah baiknya, karena Rasulullah pada saat itu menganggap ini seperti menyiksa tanaman kurma itu. Kemudian alangkah baiknya kata Rasulullah kalau kalian tidak melakukan itu, jadi kianah tanaman gitu ya. Jadi banyak hadis juga yang mengatakan Rasulullah ini luar biasa apa namanya perhatiannya pada tumbuhannya. Bahkan tadi ya digoyang-goyangkan aja. Tapi kemudian setelah itu ketika tidak digoyang-goyangkan itu dan panennya kemudian hasilnya nggak kurang bagus. Datanglah mereka pada Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah ternyata ketika tidak digoyang-goyangkan si pohon kormanya hasilnya nggak bagus. Tidak sebagus kalau digoyang-goyangkan. Nah, di situ kemudian muncul hadis yang terkenal wa antumul a'lamu bi umuri dunyakum, lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian, urusan pertanian segala macam gitu ya. Jadi itu urusan duniawi lah disebutnya gitu. Nah, ilmunya ada di duniawi gitu. Oke, saya kira itu kalau ini cerita tentang bagaimana makhluk hidup ya kalau secara evolusinya gitu ya, secara keilmuan evolusi. Tapi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan apa namanya? Ya kun fayakun sebetulnya gitu ya. Walaupun kun fayakun bisa diartikan tidak mesti harus langsung, tapi juga bisa juga langsung, why not gitu ya. Tapi juga bisa dalam proses yang panjang gitu, ada perubahan segala macam. Tapi sejauh ini kalau kita lihat sebetulnya loncatan antar spesies itu susah untuk terjadi atau dibuktikannya ya. Yang terjadi mungkin hanya mikroevolusi skala kecilnya gitu ya. Ini ada satu terakhir ini gambar yang menurut saya di internet itu menarik. Satu pohon yang terkait dengan akarnya bisa menghentikan truk besar yang bawa ratusan pohon yang tercabut dari akarnya. Jadi jika kamu ingin memiliki pertahanan yang kuat, tetaplah dirimu selalu tersambung dengan akar agamamu walaupun akhirnya engkau akan sendirian. Allahu a'lam bishawab itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Firman. Untuk kita diskusi. Ya, baik. Terima kasih Jazakallah khairan katsiro Taufik atas ilmunya yang bermanfaat. Tadi juga banyak sekali sudah dibahas mulai dari fenomena familiaritas, nanti bahkan diceritakan di dalam Al-Quran itu tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, kemudian ada juga di surga, banyak juga tadi berbagai jenis tumbuhan yang sudah ada jurnal ilmiahnya juga begitu ya Pak Taufik yang tadi disampaikan, apa saja kemungkinan dari hasil tafsir penulis mungkin ya, dan relevansinya dengan ilmu saat ini, taksonomi dan sebagainya, bahwa apa saja yang ada di situ termasuk tidak hanya jenisnya melainkan fungsinya dan sebagainya, yang mana itu jadi sebetulnya bagi kita yang beriman mungkin adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita pikirkan juga begitu. Baik, kita masih ada waktu sekitar 40 menit gitu, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya, kemudian mengomentari dan sebagainya, sangat dipersilahkan bisa open mic untuk bisa menyampaikan pertanyaan maupun komentar begitu. Silahkan Bapak Ibu. Menambahkan ya dan menambahkan. Dan menambahkan. Dari Gitu. saya pengalaman ini banyak praktisi nih, ada apa namanya Bu Donor yang dia praktisi ini apa
organic farming ya, Bu Donor ya. Oh iya, ya saya kenal kebetulan sama Bu Donor. Kalau Oke, Bu oke. Donor masih ingat saya, Bu, saya dulu di Bio and Oil, sekarang udah enggak. Saya kenal Bu Donor lewat Farm O-nya. Waktu itu saya pernah coba juga, Pak, sayuran-sayuran Iya, dari iya. Farm O. Enak-enak, Pak. Mungkin dari, ya, ada yang mau tadi disampaikan Pak Taufik ya, ada yang menambahkan misalnya, ada yang mau menanggapi, dipersilahkan. Biasanya Pak Eri nih. Pada lewat chat, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Tuh, Taufik. Pak Eri tuh. Enggak, Pak Eri. Salam. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih Nih, Bu Taufik pencerahannya. sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini mengingatkan saya terkait dengan kekuasaan Allah ya. Karena tumbuhan juga perlu ditafakuri ya. Pak Taufik, betul sekali tadi. Betul, ya. Dan Al-Quran juga sering menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti kekuasaan Allah. Ya. Dan perumpamaan untuk menyampaikan satu hikmah ya. Tapi kadang-kadang kita belum belum terungkap gitu, apa nih di balik hikmah. Ada kandungannya, ada manfaatnya yang terkadang kita malahan lupa ya tentang kekuasaan Allah itu ya. Tadi ada beberapa tumbuhan yang dicantumkan secara eksplisit ya di Al-Qur'an, ya, termasuk ada pisang, ada delima ya Pak Topik ya. Saya lihat ada juga ada jahe ya, ternyata jahe itu ada dalam satu ayat apa ya? Kalau nggak salah ada ada yang menyebutkan juga ya. Ya subhanallah, sebetulnya Allah juga tadi Jahe ada Pak. menuntut. Ada ya Pak ya, betul ya. Jahe buatin tadi. Tapi yang menarik Pak Topik nih, terkadang saya berpikir kan tumbuhan juga makhluk Allah ya, termasuk makhluk hidup dengan karakter hidupnya tentu berbeda dengan manusia ya. Nah, pada saat kita melakukan merubah susunan kromosom, genetik nih atau apapun lah dari fitrahnya tumbuhan, sehingga tumbuhannya katakan tadi hidup, tapi seolah-olah dirusak dari fitrahnya. Nah, ini apa nih kira-kira, atau mungkin ada dasar hukumnya terkait dengan boleh tidaknya seperti apa, batasannya apa, sehingga kan pada saat kita orang-orang breeder ya, termasuk saya juga misalnya mutasi pakai laser, mereka ya sasi kromosomnya dan lain sebagainya, kan secara fitrah rusak ya, atau tidak sesuai dengan fitrah awalnya misalnya ya. Nah, ada nggak misalnya kita boleh merekayasa atau merubah ya, apa ketentuannya gitu, tidak dalam Al-Quran, dalam ya Quran hukumnya seperti apa gitu. Kadang-kadang saya nggak tahu Pak Topik, barangkali ada pencerahan. Iya, Terima menarik kasih itu. Pak Topik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Eri, itu isu yang menarik ya, bioetika ya, domainnya itu, bioetika. Sebetulnya sih yang beruntungnya ya kalau kita berhadapan dengan atau deal with plants ini, tumbuh-tumbuhan ini, mungkin tidak sekritikal kalau kita berhadapan dengan hewan ya. Jadi misalnya cloning pada hewan itu kan dan juga genetic engineering pada hewan itu kan orang lebih banyak yang melihatnya itu sebagai banyak penolakan lah gitu ya, banyak penolakan. Walaupun di tumbuhan juga ada kelompok-kelompok yang menolak ya. Saya ingat ya, jadi waktu itu sempat ke KL nggak ya bareng Bu Nanan waktu itu. Kita sempat Ya, debat itu Bu Nanan dengan ya, sempat. salah seorang pensara dari Kuala Lumpur ya, Ya, dari betul. UKM ya. Karena Ya, dia sedang mengembangkan padi yang
dengan rekayasa genetik gitu ya, untuk satu tujuan tertentu. Kalau saya sih melihatnya barangkali gambar kalau tumbuhan tadi ya, seperti Rasulullah melihat awalnya dia melihat bagaimana orang di Madinah itu mengawinkan korma jantan dan korma betina gitu ya, untuk dapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan alangkah baiknya mereka tidak seperti itu. Tapi ketika kemudian hasilnya tidak sebaik sebagaimana kalau mereka lakukan perkawinan itu, Rasul mengatakan wa antumul a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, memang tidak mudah sih menarik garis yang sampai sejauh mana yang diperbolehkan, karena kita tidak tahu sebetulnya mungkin dampak-dampak negatif. Makanya juga kan GM untuk penelitiannya itu ya. Dari semenjak kasus kapas waktu itu ya, zaman Pak Agus Dana sempat menjadi saksi ahlinya itu kasus kapas GMO di Sulawesi ya, percobaan. Sampai sekarang sebetulnya juga kalau saya lihat Kementerian Pertanian kita masih reluctant ya untuk memberikan izin-izin untuk komoditas GMO ini, walaupun yang diimpor seperti kedelai itu kan 60% ya dari yang kita beli yang ada tersedia dari kedelai di pasaran kita adalah produk dari luar gitu ya, karena kedelai kita tahu adalah long day plant yang tidak tumbuh dengan bagus di daerah tropis yang hanya 12 jam siangnya, kecuali ditambah lampu gitu ya, misalnya buah naga gitu. Jadi to some extent sebetulnya ini masih debatable ya. Nah mungkin di sini ada Pak Nyoman bisa sharing nanti tentang masalah ini gitu ya, tentang masalah ini bioetika sebetulnya. Ada Pak Jenal bisa memberikan pencerahan juga, ada Pak Wawan juga. Itu sementara dari saya, Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini khawatir misalnya kita teknologi rekayasa, tapi kalau naluriahnya menghilangkan kan nampaknya masih memungkinkan ya, artinya masih tidak merusak ya. Tapi begitu misalnya merusak susunan ini, jangan jadi dosa kita. Itu barangkali Pak Taufik. Makasih banyak Pak Taufik. Betul Pak Eri. Ya, makasih. Ini Pak Nyoman mungkin bisa berikan ini ulasan di sini. Pak Wawan. Ya, Pak Taufik. Terima kasih nih. Pak Firman masih di mute tuh. Oh iya Pak. Mangga Pak Wawan. Ya, saya waktu bertanya kepada Prof. Nyoman ini masih berpikir sampai pertemuan yang sekarang, kedua berikutnya ya, terkait bagaimana ya orang-orang non-Muslim lah, yang coba bagaimana cara mereka itu sebenarnya memahami Tuhan Allah menurut bahasa kita kan gitu. Satu sisi Allah itu menciptakan kosmos lah dalam arti yang lebih luas, termasuk tumbuhan di dalamnya, alam nabatat begitu. Itu kan kalau kata Sayyid Hussein Nasr itu the cosmos is theophany, is a theophany gitu kan. Bahwa kosmos itu adalah wujud daripada Tuhan begitu. Ya. Nah, kalau saya tadi udah share di Al-Jabar, di kabar, itu filsafat perennial, Pak. Mohon nanti mungkin jadi bacaan juga. Saya baru menemukan ini beberapa jawaban begitu ya terkait dengan ketika seorang Muslim dikenalkan, diberikan segala macam jenis tumbuhan dan fasilitas lainnya, itu kan kepada Muslim itu kan sebagai bentuk sayangnya begitu. Akibat sayangnya, anggaplah diberi padi jadi beras dimakan, sebagai bentuk syukurnya itu mengenal Tuhan. Jadi hubungannya sangat timbal balik, ada kausalitas di situ, bahkan feedback loop begitu. Tapi satu sisi ketika bersifat umum dalam bentuk Rahman, ya itu hanya satu arah. Manusia siapapun tanpa kecuali tidak beriman dan sebagainya
maka diberi makan, diberi rizki gitu. Yang diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu untuk hidupnya begitu. Tapi di situ satu sisi dia tidak menemukan pemberi ini siapa begitu. Ya, pemberi ini siapa? Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana nih yang non-muslim atau yang diberikan kasihnya pengasih Allah itu seharusnya mengenal Tuhan gitu. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Ya, yang jadi persoalan karena kita punya tugas dakwah, punya tugas bahwa sains tidak hanya sains gitu, tapi juga sains yang memberikan meaning kepada pihak-pihak lain. Nah, di dalam filsafat perennial ini, ya saya lihat begini, Pak. Jika misalnya ada realita sepohon bunga, ya, yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus-menerus ada dan sama, gitu ya. Jika gejala dari musim-musim itu dihubungkan satu dengan yang lainnya, seolah-olah merupakan benang dengan corak warna yang khas dan terus-menerus sama. Artinya di sini ada keabadian daripada bunga itu, ya, yang di situ ada Allah. Gitu. Nah, dalam bahan yang saya sampaikan tadi, kebetulan itu disitir di ini, bahwa sampailah bagi yang orang beriman itu memahami bahwa itu adalah anugerah Allah, begitu ya. Nah, tapi sisi yang lain tadi yang disampaikan, bahwa bunga itu akan selalu punya ciri khas, terus-menerus sama, ada harmoni keserasian, ada relasi antara yang satu dengan yang lain sebagai satu jalinan yang sangat baik, yang menunjukkan tajalinya daripada Allah. Gitu. Perwujudan Allah di dalam benda itu. Nah, ini kalau saya rujuk kepada yang saya share di dalam WhatsApp, The Cosmos S ya, Keopani. Alam semesta tidak lain adalah penampakan diri daripada Tuhan, pada Allah, yang merupakan esensi daripada filsafat perennial ini. Ya. Nah, di sini digambarkan bahwa tajali itu ada suatu kondisi di mana kejadian yang menerus-menerus tanpa awal dan tanpa akhir, yang selamanya ada dan akan selalu ada, ya. Itu merupakan wujud dari Allah sendiri yang dicerminkan kepada kosmos, gitu ya, termasuk tumbuhan. Nah, al-haq di situ muncul begitu. Nah, ketika Allah itu melakukan tajali dalam bentuk yang tidak terbatas jumlahnya, nah ini. Jadi kalau tadi ada berbagai jenis tumbuhan yang bisa dikatakan tak terbatas ya jumlahnya itu, walaupun mungkin bisa dihitung, tapi bisa dikatakan betapa banyaknya jenis-jenis itu begitu. Perubahan-perubahan itu tanpa berhenti ya, terus berubah tanpa henti. Nah ini sebagai indikator ketika menjelaskan waktu itu Pak Nyoman, Prof. Nyoman menyampaikan tentang akarina begitu ya. Nah, bahwa di situ perubahan-perubahan yang ada itu selalu tidak pernah henti begitu. Ya. Kapanpun ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini sebenarnya agak mikro ya sebenarnya. Walaupun secara tadi benang merah itu ada sesuatu yang memang kesamaan begitu. Sesuatu yang sama gitu ya. Nah, ini bisa jadi indikator perubahan-perubahan yang terus-menerus, harmonisasi, ya, sebagai bukti mengenal kosmosnya itu adanya Tuhan di situ, ada wujud Tuhan di situ. Nah, kenapa ini terjadi ya? Perubahan yang temporal, yang
setiap saat itu terjadi, sebagaimana juga alam napas yang berubah setiap napas, gitu ya. Nah, kenapa ada firman Allah yang mengatakan setiap waktu dia dalam kesibukan? Ini saya lupa ayatnya nih, tapi pernah saya baca dalam Al-Quran. Nah, jadi penampakan Tuhan itu dilihat dari sisi itu, salah satunya. Ketika tadi Pak Taufik menyampaikan berbagai jenis segala macam begitu, ya, kontemplasi kepada bentuk gitu, itu merupakan refleksi dari kualitas ketuhanan kayak begitu, filsafat perennial. Nah ini pada akhirnya sampai kepada dimensi melihat Tuhan itu ada di mana saja, ya, tumbuhan yang ada di mana-mana, tumbuhan yang beraneka ragam, kemudian tumbuhan yang katakanlah memiliki tadi disebut juga keserasian, begitu ya. Nah, kemudian satu sisi lagi relasi perubahan-perubahan yang terus-menerus itu merupakan tanda-tanda yang menggambarkan jika mengenal kosmos atau dalam hal ini alam nabatat, yang di situ adalah ada wujud Tuhan, kata filsafat perennial seperti itu. Nah, lebih lanjut mungkin Bapak bisa melihat, ya, ibu-ibu sekalian bisa melihat di grup WhatsApp yang tadi tentang filsafat perennial ini. Nah, sampai kepada pemahaman bahwa dalam bentuk sains pun, ya, itu dikenal bukan sains yang merusak sebenarnya, ya, tapi sains yang memang yang suci, ya, yang dikenal sebagai the sacred of science, the sacred of art, the sacred of form, bentuk gitu, ada kesucian bentuk gitu. Nah, saya kira kesucian bentuk ini adalah harmonisasi yang tidak pernah berubah setiap saat, walaupun ada perubahan di dalamnya yang tidak kelihatan begitu, tapi ada begitu, ya, yang tidak bersama tapi ada. Nah, ini mungkin sedikit agak membingungkan penjelasannya, ya, tapi lebih lanjut mungkin bisa dilihat dari bahan yang sudah ada, karena saya juga belajar filsafatnya udah lama, ya, juga kebetulan melihat lagi ini, mencari-cari lagi, oh kayaknya ini yang paling cocok untuk menjadi jawaban terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Prof. Nyoman dan oleh Bapak tadi di dalam penjelasan tentang tumbuhan, gitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wawan. Berat nih bagian filsafat. Ini mohon maaf, internet saya nggak stabil, jadi off kamera dulu. Kalau saya melihatnya, ya, alam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ya, makrokosmos gitu ya, dan juga mikrokosmos kalau kita sebut gitu ya, mungkin adalah alam yang memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda-tanda, ya, memberikan tanda-tanda kepada orang, kepada manusia, ya, kepada Bani Adam. Nah, ada orang yang mau menggunakan pikirannya, dia ngulik gitu ya, dan dia berpikir bagaimana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, ya, mencari Tuhan, ya, apakah bulan, apakah matahari, apakah bintang, tapi semuanya kemudian tenggelam. Pada masanya tenggelam, dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka dengan yang tenggelam. Tapi juga nggak sampai pada satu kesimpulan, ya, akhir. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau wahai Tuhan yang sebenarnya gitu ya, kalau Engkau tidak tunjukkan aku dirimu, maka aku akan sesat. Kira-kira begitu. Artinya memang kalau ini kita sebut sebagai hidayah, ya. Sebagai hidayah memang itu yang pertama kita tahu hidayah ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia bisa mengeksplorasi, ya, dan makanya Allah Subhanahu Wa Taala menantang gitu ya. Lihatlah di segenap penjuru, ya, bahkan pada dirimu sendiri, ya. Di situ sebenarnya luar biasa kalau kita belajar biologi gitu ya, dari tubuh manusia, dari tumbuhan, luar biasa gitu fenomena-fenomena yang kompleks, ya, luar biasa kompleks. Pada tumbuhan itu kan ada enzim, ada hormon, dan ada metabolisme pathway yang bervariasi dari pembentukan karbohidrat, protein, lipid, dan masing-masing dengan
kompleksitas reaksi-reaksi kimia biokimianya ya yang luar biasa itu, sehingga menghasilkan metabolit sekunder dan fungsinya macam-macam gitu. Ada untuk tumbuhan itu sebagai proteksi ya dari serangan hama dan penyakit, ada untuk ya berbagai fungsi yang kita tahu kemudian bermanfaat untuk obat-obatan ya macam. Ini memang sejauh ini sih kalau dunia barat barangkali melihatnya ya hanya lebih kepada pragmatismenya saja gitu, kemanfaatan ya, bagaimana tumbuhan itu bisa digunakan sebagai obat gitu ya, sebagai suplemen kesehatan segala macam gitu. Terutama kan yang dicari itu obat HIV, obat AIDS ya, obat cancer misalnya gitu kan. Jadi mereka lebih, kalau dunia modern sekarang ya Pak Wawan saya lihatnya ya, mungkin dunia filosofinya sudah banyak ditinggalkan itu oleh ya zaman Aristoteles, Plato segala macam dulu gitu kan. Sekarang mungkin saya sendiri belum karena mungkin tidak banyak baca ya tentang masalah ini. Tapi dunia barat lebih melihatnya dalam sisi yang pragmatisme, sehingga ya tadi pertanyaan-pertanyaan kritikal tadi tidak lagi sebagaimana mungkin orang-orang zaman dulu memikirkannya, itu mungkin kurang muncul ataupun saya sendiri kurang membacanya sementara ini. Allah alam, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mungkin ada highlight yang lain. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Wawan atas ini yang cukup berat juga tadi ya pembahasannya terkait dengan hal itu, mungkin juga butuh tadi tafsir, ilmu tafsir dan sebagainya mungkin ya untuk bisa menjawab hal tersebut mungkin ya. Baik, Pak Taufik, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Oh ya, sebelum pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan di chat. Di sini Pak Taufik dari Pak Aceh atau Bu Aceh, mohon maaf saya kurang tahu ya. Di sini disampaikan katanya kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik itu buah-buahan yang di surga itu banyak buah-buahan yang tumbuh di daerah tropis. Mohon penjelasan lebih dalam terkait hal tersebut. Terima kasih. Pak Aceh, Pak Firman. Oh iya Pak Aceh. Pak Aceh. Ya, punten Pak. Pak Aceh punya istri namanya Bu Aceh ya. Karena istrinya Pak Aceh gitu ya Pak. Istrinya Pak Aceh. Ya, terima kasih Pak Aceh pertanyaannya. Ini kalau di Quran sih tidak kalau disebut tadi buah-buahan yang ada di surga ya, diantaranya pisang tadi ya, kemudian ada jahe gitu, ada camphor tadi ya, minuman flavor ya, flavor untuk. Saya kira sebenarnya ya ada 5 gitu. Jadi Allah tidak secara spesifik menyebutkan berapa banyaknya gitu ya. Tapi tadi kalau kalau kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan ya buat para penghuni surga itu ya, mereka akan banyak menemukan, mungkin secara kualitatif saja itu, nggak kuantitatif berapa banyaknya itu, tapi ya itulah, jadi orang-orang yang beriman dan dimasukkan ke dalam surga akan disajikan Allah Subhanahu Wa Taala berbagai beraneka macam buah-buahan ya, yang mereka pernah temukan dulu atau dapatkan juga waktu di dunia ya, bayang itu. Nah, nggak tahu kalau durian segala macamnya nggak disebutkan. Jadi daerah yang tanaman tropis itu yang kelihatannya itu lebih ke pisang ya, yang kontribusi yang tropisnya gitu ya. Yang lainnya kan kurma gitu, zaitun, tin gitu dari sana. Allah alam ya. Mungkin ada teman yang lain bisa. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau misalnya menanggapi tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Aceh tadi. Tuh Mas Ilung udah open kamera tuh Mas Ilung. Oh iya, kabar silakan. Mas Ilung? Silakan Pak. Saya mah bukan mau bertanya, kangen saja sama Pak Dr. Taufik. Lama tak jumpa. Kamu tak jumpa suwo ya. Sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ilung makin besar aja nih. Doawan. Ya, Aduh. Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa
Ini nih, saya tadi diminta sama istri saya ikut acara ini, Pak Dokter. Oh iya iya. Kebetulan saya Terima emang, kasih. Salam buat istrinya. ya alhamdulillah nih ada di samping. Ada di samping. Alhamdulillah aja. Jadi saya tertarik sekali memang tentang kajian ini ya tumbuhan dalam Al-Quran, bahkan mungkin Allah itu sampai menggambarkan keimanan tauhid itu dengan pohon itu ya, Pak Dokter Taufik. Betul-betul. Kalimatan syajaratin, Betul. kalimatan thayyibah, kasyajaratin thayyibah, Kasyajaratin thayyibah. Ya, asluha sabit wa faru'aha fis sama, faru'aha fis sama. tu'ti ukulaha. Ya, jadi Kulahin. dia memberikan manfaat gitu kan ya. Jadi subhanallah, jadi kajian ini cocok sekali menggambarkan bagaimana itu seperti tumbuhan ya, yang jangankan berbuah, tidak berbuahnya saja memberikan manfaat melalui oksigen gitu kan. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin ya, dan alhamdulillah kita dianugerahi sumber daya alam yang begitu melimpah, terutama tumbuhan, itu harusnya semakin menyadarkan kita ya dengan kalimat thayyibah ini, menggambarkan sebagai tumbuhan yang akarnya kuat menghujam ke bumi ya, dan cabang-cabangnya ke langit ya, memberikan manfaat setiap musimnya gitu. Subhanallah. Ini jadi seorang mukmin dengan melihat pohon saja keimanannya itu ya, Allah SWT menggambarkan kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah bukan gitu Pak. Bukan Pak Dokter, mungkin nanti lebih dibahas lagi nih. Saya sendiri memang kalau seringnya di kanan Pak Taufik ya. Saya kan orang kanan, sebut kanan. Kalau tumbuhan beri kiri mungkin. Ya. Ini sharing juga nih, kasih, Pak. Sharing juga nih. Ternyata di Quran itu kan ada 7 ya yang disebutkan mengenai tumbuhan itu, yang terkait dengan buah-buahan, buah tin, buah zaitun, kurma, anggur, delima, labu, dan pisang. Ayatnya ada ya. Ini kalau diidentifikasi ini dari sisi geografis ini kelihatannya memang sepertinya buah-buah sub ya, daerah subtropis sampai dengan tropis ya, gitu. Buah tin bisa di mana saja ya, di buah tin, zaitun ada di Turki ke bawah itu masih ada gitu. Anggur, tapi anggurnya bisa malah di negara subtropis ya Pak ya. Tapi sebagian sebagian besar disebut tadi tumbuh-tumbuhan yang lebih tropis oriented lah begitu. Kalau nggak salah demikian kalau kita cek di Al-Quran begitu dengan 7 tanaman ini. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Ya, terima kasih Mas Awan. Ini ada teman saya, ada Mas Farid nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di sini tadi saya lihat ada Nia juga nih dari Aceh nih. Udah lama nggak ketemu Nia. Ya, walaupun bukan orang biologi, saya sudah 5 tahun terakhir terlibat dengan hidroponik ya, hidroponik macam-macam lah, termasuk organik dan sebagainya. Gimana coba ceritakan? Sifatnya James Bond lah ya, jaga masjid sambil berkebun. James Bond. Ini ada Mas Hakim juga di sini nanti juga. Jadi apa nih yang sering saya kemukakan di sini, istilahnya dalam rangka orang mengenal Allah sebagai Tuhannya. Mereka kan petani ya Pak. Daerah ini daerah petani. Pertama saya bilang coba lihat, Allah juga sampaikan ada contoh biji sawi misalnya. Biji sawi sangat kecil, kemudian Anda bibitkan, ditanam. Itu juga dalam rangka mengenal Allah, saya bilang. Bayangkan biji sawi, ya kalau kita tanam secara hidroponik bisa sakit mata itu Pak. Tanam satu-satu. Satu-satu. Ya, belum lagi pohon-pohon yang lain. Katanya Bu Donor. Belum lagi yang lain-lainnya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan secara luas. Jadi memanfaatkan
tumbuh-tumbuhan itu untuk perbaikan lingkungan juga bisa kan. Jadi seperti tadi bekas-bekas sayur saya bilang jangan dibuang, tapi itu bisa menjadi pupuk gitu. Kalau Anda Kompos. menggunakan kompos, Ya. kalau Anda menggunakan pupuk kimia itu menyebabkan terjadinya kerusakan tanah. Tapi kalau saya lihat di daerah ini gitu Pak, masyarakat sebenarnya sadar kalau pakai pupuk kimia itu tanah rusak. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena kalau nggak ngelihat tumbuhnya besar itu nggak berhasil gitu. Padahal sekarang kalau menurut saya bilang bisa saja kita buat buah-buah yang kecil, misalnya kolnya kecil tapi enak. Nah, itu. Jadi itulah usaha-usaha yang bisa saya lakukan di sini, memperkenalkan saudara-saudara saya di sini, jamaah di sini, mengenal Allah lewat tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam sendiri, termasuk barangkali tumbuh-tumbuhan yang tinggi tadi yang menghujam ke dalam tanah, gitu ya, yang itunya sampai ke langit istilahnya. Kemudian ada beberapa hal yang lagi supaya kita lebih mengenal Allah. Mungkin cara-cara itu, dan terima kasih sekali Kang Masya Taufik. Allah tuh. Itu luar biasa itu yang Ada udah dilakukan oleh Bang Teguh Farid ini. Itu kan daerah saya ya, Cimenyan ya, atas ya. Iya, Cimenyan. Terima kasih banyak yang berkontribusi. Tapi Harusnya rekan-rekan Kang Taufik banyak yang ke sini gitu. iya harusnya tuh. Saya malah di sana di Horongkombong itu. Di Sumedang. Ini Bu Donor nih kalau soal pertanian organik mungkin boleh cerita lah dikit itu biar berbagi pada kita nih. Silakan Bu Donor mungkin. Enggak. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih masih belajar juga nih. Nah, cuma tadi kan dari Bapak Taufik yang mengenai Kang Taufik mengenai sayur-sayuran yang ada di dalam Al-Qur'an, salah satunya biji sesawi itu yang kecil itu. Bagaimana yang namanya Allah menumbuhkan dari biji yang kecil itu menjadi tanaman yang bisa berguna bagi orang yang memakannya. Ya. Tidak melulu orang, tapi yang namanya binatang-binatang yang sekitar situ juga mereka bisa memakannya itu. Masya Allah. Ya, sungguh Allah Maha Besar bagaimana menciptakan dari satu biji kecil. Nah, kemudian dari situ ini sekadar sharing saya. Bagaimana kemudian saya melihat di Al-Qasas 77 ya, saya bacakan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari situ menginspirasi kami bahwa yang namanya organik lah gitu, yang bisa setidaknya saya memberikan kontribusi sedikit bagi dunia ini untuk tidak merusak bumi ini. Gitu. Jadi kemudian dari situlah kita mendapatkan sayuran yang taste-nya ya sayuran itu seperti yang aslinya gitu yang Allah ciptakan, bukan sayuran yang sudah ada semprotan dan apa kan ada rasa pahitnya, ada rasa apanya. Kemudian dia menjadi besarnya seperti, waduh kok besar banget gitu ya. Padahal Allah juga bisa menciptakan kalau Allah berkehendak yang dari kecil itu tadi, yang sawi itu bisa menjadi tanaman besar. Nah dari situ kami yang namanya berpikir bahwa dengan organik kita bisa menyehatkan bumi. Kita tidak membuang, tidak merusak. Setidaknya berkontribusi sedikit untuk menyehatkan bumi ini, menyehatkan orang yang makannya juga gitu. Gitu aja Bang Taufik. Ya ini Bu Donor ini praktisi ya. Jadi ada ceritanya begini Kang Taufik, ada ceritanya. Gimana? Ini cerita Bob Sadino almarhum gitu ya. Beliau ke Jepang. Ketemu seorang petani, bukan petani lah, lagi belajar biologi di Jepang katanya.
dia bangga sekali katanya lagi penelitian supaya yang namanya semangka itu sangat besarnya gitu. Langsung dibilang oleh Bob Sadino sesudah dia ceritakan macam-macam gitu. Kamu itu orang bodoh katanya. Loh, terkejut dia. Saya sudah hampir doktor, kalau dibilang bodoh gitu ya. Kata Bob Sadino, kenapa nggak kamu ciptakan semangka yang kecil-kecil, manis? Kan kalau semangka kecil-kecil orang mudah dibawa. Daripada Anda membuat semangka yang besarnya 10 kilo, nah itu untuk apa gitu? Dan siapa yang makan? Gitu. Jadi memang seperti Ibu Donor bilang tadi, betul, saya sudah mencoba secara organik, misalnya seperti kol misalnya. Itu memang buahnya tidak sebesar yang saudara-saudara saya di sini nanam pakai urea dan sebagainya. Kalau pakai urea bisa, itu Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa, Bu? Bisa besar, Pak. Bisa besar. Ya, maksudnya mungkin percobaan saya masih ini, Bu, ya masih belum gitu ya. Harus belajar ke Bu Donor dulu ini. Belajar lagi ke Bu Donor kayaknya nih. Jadi kalau itu renyah dia, Pak Taufik, renyah. Maksudnya itu ada bunyi krek-krek kalau kita makan gitu. Kalau itu di tanah atau hidroponik? Itu yang organik. Organik yang saya tanam organik. Oke. Tapi kalau hidroponik saya juga mengkombinasi. Tetapi ada yang juga yang sampaikan kepada saya bisa secara ini juga organik murni. Jadi daunnya saya semprot dengan POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair ya. Nah, jadi itu sini Pak Eri yang suka bikin itu POC ini. Pak Eri. Cabai bawang. Pak tanahnya, Pak. Kenapa, Bu? Sehatkan dulu tanahnya. Disehatkan dulu. Iya, betul. Sehatkan tanah seperti apa cerita Pak Nyoman kan, bagaimana yang namanya di tanah itu segala macam itu kan ada. Gitu kan, terjadi segala macam terjadi di situ. Mikroorganisme dan mereka mikroba itu dia berkontribusi untuk bisa menyehatkan tanah juga. Di situ akan ceritanya banyak macam-macam dari mulai mikroba sampai kan arthropoda yang segala macam kayak begitu binatang kecil dan sebagainya. Nah itu sehatkan dulu di tanah itu. Dengan tanah sehat kita bukan memberi makan kepada tanaman, Pak, tapi memberi makan pada tanah. Sehatkan tanah. Tanahlah yang akan membuat tanaman itu bisa menjadi sehat dengan kuasa Allah. Amin. Ya, Bu, kayaknya perlu belajar, Bu. Walaupun ini yang saya teruji tanah-tanah kecil aja dulu, Bu ya. Tapi memang saya sudah 5 tahun di sini. Tanah-tanah itu sebelumnya digunakan oleh petani menggunakan pupuk kimia itu ya sudah puluhan tahun, Bu. Iya, betul. Jadi sekarang harus saya perbaiki lagi, makanya sudah dapat hasilnya, tetapi masih kecil-kecil. Yang belum sanggup saya hadapi itu hama-hamanya yang ini, hama-hama yang mungkin sudah kebal karena selama ini disemprot. Kalau hama ikhlas, itu, Pak. Ya, resisten ya. Iya, betul. Harus sering berbicara dengan tumbuhan. Belajar ikhlas bahwa mereka juga berhak hidup kan, Pak. Betul. Jadi saya tidak mematikan mereka, cuma mengurangi aktivitas mereka gitu. Ya. Jadi kalau pestisidanya saya gunakan ini, Bu, air asap di batok kelapa. Itu kan air asam, Bu ya. Tapi sudah diolah yang keduanya, jadi penyulingan yang kedua itu bisa digunakan untuk pestisida. Saya nggak pakai, Pak. Jadi Ibu pakai apa, Pak, Bu? Saya tidak pakai sama sekali pestisida, baik pestisida yang diperbolehkan juga tidak. Oh, ini kan nabati juga nggak pakai. Tidak. Kalau kita nabati pakai lebih ke arah menyehatkan tanah, menyehatkan lingkungan. Oh, begitu itu. Mudah-mudahan, Bu, tapi memang jarang saya pakai sih, hanya untuk itu aja karena dahsyat sekali ya. Mungkin mereka sudah kebal, jadi saya semprot dengan itu air suling, Bu, air suling dari asap batok kelapa. Itu mudah-mudahan itu juga semacam nabati ya. Iya. Nanti kita juga perlu belajar nih menyehatkan tanahnya dari Bu Donor. Harus disehatkan di tanah sekitar. Ya. Ini masalahnya 10 Terima kasih. kilometer dari ITB loh, Pak. Iya.
tanggung jawab kita ya. Ya, makasih nih Bu Donor, Pak Farid ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Firman. Ya baik, terima kasih banyak Pak Taufik, Pak Farid, Bu Donor. Tadi diskusinya juga sangat bermanfaat ya, bagaimana mulai dari kita istilahnya apa ya, tadi mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian sampai ke teknis-teknisnya diaplikasikan juga begitu ya, sangat menarik terkait dengan tumbuhan hingga menghasilkan juga begitu ya, banyak sekali tadi yang hasil diskusinya. Karena sudah 21:31 mungkin kita akhiri saja begitu Pak Taufik. Ya, ya. Ya, jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah yang telah menghadiri kajian Al-Jabar meskipun masih secara online seperti ini, tapi mungkin sepertinya menjangkau lebih luas ya Pak ya. Ada yang dari tadi dari Mataram, dari NTB, mana sangat bermanfaat tentunya dengan online ini juga. Dari Jogja banyak sekali, tidak hanya dari Jatinangor meskipun kampus ITB Jatinangor masjidnya ya Pak ya. Baik, semoga semuanya tadi dari diskusi dan materi yang disampaikan oleh Pak Taufikur Rahman menambah keimanan kita tentunya ya dari majelis ini. Amin. Bagaimana melihat banyak sekali Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. kita dan bisa tadi mengaplikasikannya juga ya, yang tadi di-sharing oleh Pak Farid, Bu Donor, bagaimana menjaga maupun tidak hanya secara manusia gitu ya, pengen banyak dan sebagainya, tapi juga tanahnya, tumbuhannya, kemudian mikrobanya mungkin di dalam tanah bisa sehat dan sustainable begitu ya. Tentunya Bapak Ibu semoga sehat-sehat juga di masa pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kabar pekan depan kalau Allah mengizinkan tentunya ya. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Saya kembalikan ke MC mungkin Pak udah ada. Langsung ditutup aja. MC-nya, Pak. Langsung ditutup aja. Langsung ditutup saja. Ya baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khairan kasiran Pak Taufik. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Syukron Pak Ustaz Taufik. Terima kasih Pak. Bapak semuanya.